Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam suasana yang berbahagia penuh ibadah ini, perkenankanlah kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah yang segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat bertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti sholat Jumat tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar beserta keluarga dan sahabatnya sebagai sumber ilmu, pengetahuan, dan hikmah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Islam sebagai pedoman hidup penuh berisikan peraturan-peraturan, petunjuk, dan tuntunan untuk mengatasi segala persoalan hidup, baik yang bersifat keduniaan maupun keakhiratan. Islam menyusun tuntunan-tuntunan dan petunjuk-petunjuk itu di atas dasar akhlak yang mulia yang langsung berhubungan dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Semua cita-cita dan harapan yang diusahakan manusia dalam hidup ini harus memperhatikan keseimbangan hidup dunia dan akhirat, sehingga amanat yang dipikulkan kepada manusia tidak hanya bersifat keduniaan dan materi semata, namun yang lebih penting ialah seimbang dengan persiapan dan bekal untuk kehidupan di akhirat. Kita menyadari bahwa hidup ini ibarat arena, karena perjuangan yang membawa dua kemungkinan, yakni bahagia dan celaka. Sudah semestinya kebahagiaan hidup itulah yang kita cita-citakan. Akan tetapi kita pun menyadari bahwa jalan menuju kebahagiaan itu sendiri penuh dengan lika-liku dan tantangan serta ujian. Namun demikian, jikalau kita tabah, sabar, dan tahan uji, maka tidak mustahil kebahagiaan itu pun akan kita rasakan. Hal demikian tidak saja terjadi pada masa-masa sekarang ini, tetapi zaman Nabi pun tantangan,
ujian, dan percobaan telah dirasakan. Sebagaimana telah tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqadis tuji'a birusuli min qablika fahaqabil ladina sahiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan, yaitu azab olok-olokan mereka. Surat Al-An'am ayat 10. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ayat ini memberi gambaran yang jelas betapa para rasul dalam mengembangkan amanat Allah mengajak umatnya untuk menuju kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, banyak mendapatkan rintangan dan cobaan. Akan tetapi kesabaran dan ketabahan hati mereka membuahkan hasil yang nyata. Bahkan mereka pun sempat menyaksikan betapa Allah telah membalas kejahatan orang-orang yang menentang serta menghalangi ajakan para rasul Allah. Bagi kita hidup di zaman sekarang, tantangan dan cobaan dalam menuju kebahagiaan itu tidak lain datang dari nafsu kita sendiri. Nafsu telah dikuasai oleh angkara murka dan tertipu oleh bujuk rayu setan dan iblis. Tipu daya dan bujuk rayu iblis membawa kita kepada kesesatan, lupa akan arti tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga mereka tidak mau tahu amanat yang telah dibebankan Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah demikian keadaan seseorang, maka saat-saat kehancurannya pun tidak mungkin terelakkan lagi. Sebab Allah telah memberikan penegasan di dalam firman-Nya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrofiha fafashaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadamarnaha tajmiro, yang artinya, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Mereka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan atau ketentuan kami. Kemudahan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Isra ayat 16. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam menghadapi kehidupan dengan berbagai persoalan, kita hendaklah tetap berpegang pada ajaran-ajaran Islam yang memang benar-benar telah disediakan untuk membentengi hati dan akidah kita dari kesesatan. Kita hendaknya menyadari bahwa harta benda, kedudukan, kesempatan kita memiliki semua adalah amanat Allah yang kita pelihara dan kita tunaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman yang artinya, dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu
bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makanannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Surat Muhammad ayat 12. Dalam ayat yang lain pun Allah berfirman, Rubaha yawadul ladina kafaru law kanu muslimina darhum bi qulubi wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasyau faya'lamun. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia ini menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan-makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Surat Al-Hijr ayat 2-3. Islam memberikan tuntunan agar setiap muslim jangan menjadi hamba perutnya, yang hidupnya hanya untuk makan. Kerja mereka pagi, sore, siang, malam mengumpulkan berbagai makanan. Jika berhasil usaha mereka mendapatkan makanan yang lezat, hidup mereka bergembira. Tetapi kalau tidak berhasil, keadaan mereka berubah jengkel, marah-marah, dan gelisah, bahkan menduga bahwa takdir Allah tidak adil. Orang yang semacam ini perhatiannya hanya kepada hal-hal yang menyenangkan perut. Mereka tidak mempunyai inisiatif dan tidak bisa memikirkan usaha-usaha membina masyarakat yang memerlukan pengorbanan untuk mewujudkan masyarakat muslim yang berakhlakul karimah dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dalam hadis Rasulullah bersabda, orang-orang yang paling banyak kenyang di dunia, maka orang itu nanti di akhirat paling lama menderita lapar. Hadis riwayat Al-Bajjah. Masyarul muslimin rahimakumullah, berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kesederhanaan itu merupakan pola kehidupan Islam. Islam menentang hidup yang bermewah-mewah, yang berlebih-lebihan sampai melampaui batas, dengan tujuan untuk menghilangkan benih-benih kemewahan dari kehidupan perorangan dan golongan, agar manusia selamat dan sejahtera serta bahagia dalam keserasian hidupnya. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berusaha menerapkan hidup sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan semoga Allah akan lebih banyak lagi memberikan nikmat karunia-Nya, selamatkan kita semua dari segala bentuk malapetaka dan bencana yang hanya disebabkan oleh nafsu keserahan angkara murka. Malapetaka dan bencana yang disebabkan keserakahan, keangkara-murkaan, dan rayuan harta yang melemahkan tidak saja menimpa di dunia, tetapi di akhirat pun akan mengancam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwan alaina fi sakaratil maut wa nahati minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar,
Sallallahu